dilindungi oleh undang-undang, tapi faktanya suara kami dihalangi oleh para aparat yang terhormat katanya. Yang terhormat katanya. Tapi itu sudah menghabisi suara kami. Karena suara kami ada di atas poster dan ada di banner. Dan itu semua dihalangi. Anda menantang kami sebagai mama. Anda menantang kami. Anda jual. Kami pilih. Hari ini mungkin 50 mama yang turun. Tapi esok akan jutaan mama yang turun. Allah Akbar. Bu. Gimana ada Anies Baswedan yang sedih? Apa kita apa cuci spanduk ya di depan spanduk sehingga rakyat publik tidak bisa membaca apa tulisannya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang sosok emak-emak yang sangat sangar dan ganas di jalanan. Siapa lagi kalau bukan Kak Drunwati. Nah guys, di video ini ada beberapa kompilasi yang mungkin bisa menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur buat kalian semua. Karena di beberapa kompilasi ini kita akan melihat karakter-karakter manusia yang iri dengki kepada pemerintah. Ada juga tokoh politik seperti Egy yang seperti biasa menghasut dan memprovokasi emak-emak yang menjadi budak mereka supaya bisa berdemo. Ya, begitulah kira-kira guys. Seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Ya, cuma lihat tubuh polisi aja yang ganteng-ganteng gagah-gagah anak-anak muda ini. Tentu ini mereka dapat perintah dari atasannya. Jadi nggak kelihatan poster-posternya bunyinya apa. Iya. Baca Pak, tolong Pak, Pak polisi, Bu polisi tolong minggir, Ya ampun. minggir, bannernya biar dibaca. Dan baru dibaca ya. Bu polisi tolong, Bu polisi minggir, bannernya biar dibaca. Jangan curang, satu-satu dong. Kalau kita nggak boleh ke tengah jalanan, lampu merah, Pak polisi minggir, biar dibaca bannernya. Ya, jangan begitu. Ini emaknya siapa nih? Panggil anaknya ke sini guys. Kalau ada yang kenal, panggil anaknya ke sini ke komentar. Tolong Pak polisi, jangan ngalangin banner. Tolong Pak polisi, jangan ngalangin banner Pak. Pak polisi, tolong Pak polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Aliansi Rakyat Menggugat. Kali ini kita ada di depan Sarinah dan di belakang kita Bawaslu. Kita tujuannya akan ke sana. Kita akan aksi mengungkap semua janji-janji Jokowi yang tidak terrealisasi untuk rakyat. Ini banyak poster. Kita parade banner dan parade poster. Lihat janji apa saja yang sudah terrealisasi atas janji-janji politik yang Bapak Jokowi dan Bapak Maruf. Apakah ia terrealisasi atau tidak? Kita lihat nanti. Di sini ada banyak poster. Inilah bukti bahwa rejim ini nonsen. Oke? Lihat, sebentar lagi jam 16.00 kita akan menyeberang ke sana. Kita lihat ini adalah satu protes dari rakyat tentang janji-janji yang sudah. Halo Bu, rakyat yang mana? Kami sebagai rakyat Indonesia itu sudah merasa puas Bu, sudah merasa bangga lah dengan Pak Presiden Jokowi. Karena ya saya juga heran kenapa ibu ini nggak melihat ya pembangunan ada di mana-mana, jalan tol sudah dibangun, beda jauh lah dari 10 tahun yang lalu. Makanya Bu, jangan kebanyakan ataupun keseringan pakai kacamata. Sekali-sekali jalan keluar kota biar tahu lah perkembangan bangsa Indonesia nih. Jauh Bu, jauh dibandingkan 10 tahun yang lalu. Makanya ya itu tadi, healing, jalan-jalan lah. Disebutkan pada masa kampanye beliau. Jakarta, Jakarta, Tambora. Tambora. Jadi saya ini
Cuman pentolannya aja ajak. Nanti saya kalau lagi saya ajak gitu. Pilih siapa? Oren dong. Oren dong. Orangnya ganteng kayak Arab. Orangnya baik Islam loh. Ini kerjanya di mana? Kenapa kita takut? Iyalah. Takut sama orang saya di rumah udah pasang. Presidennya Anies. Orang lihat nggak takut gua. Nggak apa-apa. Nggak takut gua. Pengen ke surga. Siapa yang nggak mau pilih Anies ke neraka? Astaga bu, siapa yang nggak pilih Anies masuk neraka? Nenek ini ya ampun, udah nenek-nenek, mending pulang urusin tuh kakek, kasihan belum makan, masakin daripada sibuk di tengah hari panas-panas. Ya ampun, ini neneknya siapa nih? Lagian kok hari gini kalau nggak pilih Anies masuk neraka? Emangnya si Anies itu penjaga pintu neraka dan surga, Pak? Ini kacau nih gara-gara si Abah itu nih otaknya. Manusia Indonesia yang satu itu udah kacau banget tuh. Nggak bisa dibilang sama kata-kata lagi tuh. Nah ini apa ini? Oh, nah itu tuh. Oh, itu Yohanes kayaknya lagi pasar. Ya ampun. Lihat ibu-ibu dan bapak-bapak di situ tuh. Hargai dong, Bu. Cuma dicuekin. Minimal itu kayak apa namanya, ngeluarin HP gitu, ngeluarin kamera, pura-pura moto gitu, kayak hargain dong Yohanes. masa kayak gitu dicuekin, aduh kasihan. Nah tuh ini apa lagi, kirain arisan ditunggu dan cara. Jokowi pengkhianat negara. Ampun. Apa sih coba sih. Nah astaga, Jokowi pembohong. Begitu bengisnya dan bencinya kepada agama-agama mengindikasikan bahwa mereka adalah PKI. Ateis mereka, komunis mereka, ya. Bazar-bazar bayaran mereka mudah-mudah dan mereka berikan peluang sebesar-besarnya untuk selalu mendiskreditkan agama dan mengadu domba antar umat beragama. Ini adalah pelanggaran konstitusi. Nah ini tuh giliran di pihak mereka, ini ahlak mulia kalau gini ya. Jokowi cacat moral tuh. Pulang bu, pulang, mending ke pengajian, ke masjid daripada kayak gitu, Masya Allah. Tandain tuh muka-muka mereka nih, tandain. Mana tahu ketemu di pasar kan? Kami dari Serikat FPK berani melawan penistaan, akan turun ke Istana Negara, akan kami kepung Istana Negara. Tunggu kami di Istana Negara. Hidup buruh, hidup buruh. Ngapain bu, nunggu kalian tuh ngapain? Di tanggal 10 Agustus 2023. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Pak Joko Widodo tolong periksa tuh menterinya Badan Usaha Milik Negara Pak Erick Thohir. Dia itu udah korupsi semua badan BUMN itu udah mau bangkrut gara-gara Pak Erick Thohir. Katanya Bu Thohir juga korupsi. Dia mengkambing hitamkan Pak Anies mau pergi periksa itu JIS. Itu kan JIS rumputnya udah standar FIFA. Mencari masalah dia itu tolong periksa Pak Erick Thohir itu terlalu banyak korupsinya. Terlalu banyak jabatannya. Nggak nyadar-nyadar apa. Tolong Pak Jokowi, menteri-menterinya diperiksa sama banyak yang KKN, menyusahkan rakyat. Rakyat buat makan susah, mereka enak-enak para pejabat, para oligarki. Ini parah nih.
parah lagi Anies Baswedan dikatakan peninggalan Anies Baswedan ya ada yang mau dilempar akhirnya. Kok yang keluar dari mulut mereka nih kan sampah semua ya, kata-kata sampah semua. Padahal dandanan agamis banget. Ini hasil didikan Rocky Gerung nih kayak gini. Bikin malu ya. Untung di keluarga saya nggak ada tuh orang-orang kayak gitu. Tuh, ini bininya siapa nih? Apa itu? Nah, coba kita ulang lagi guys. Kita ulang lagi ya, dengerin guys. Dengerin, simak. Lihat sebapak tadi, dengar sebapak tadi. Nah, tuh Jokowi. Tuh, dimarah bini. Coba kita ulang lagi guys. Itu dia itu kalau ampun, itu pendukung Jokowi itu kayaknya. Coba kita ulang lagi ya, dengerin guys. Nah, tuh. Nah. Tuh, dimarahin bini yang ya ampun, itu dukung Jokowi tuh. Salah masuk kamar tuh guys, salah circle bapak ini. Lucu. Itu suami istri itu mungkin laki ya pendukung Jokowi, bininya pendukung Anies. Aku khawatir kali ya. Nah, orang ini lagi nggak tobat-tobat nih perempuan. Mulai muncul. korupsi dan nepotisme yang ada di lingkaran Jokowi. Karena saat ini beberapa tahun Jokowi sudah bisa menempatkan putra-putranya di setiap daerah. Artinya apa? Fondasi sudah mereka tancapkan dan inilah dinasti politik dan dinasti ekonomi sudah mereka persiapkan. Kita tidak bisa diganggu, kita tidak bisa dibodohi, dan kita tidak boleh jadi orang-orang bodoh. Astaga, Bu, sini saya luruskan ya Bu ya. Itu anak-anak Pak Jokowi itu jadi wali kota, jadi segala macam itu karena dipilih ingat ya, dipilih warga, dipilih masyarakat. Itu melalui pemilihan, bukan langsung jadi. Menurut mereka ini Pak Jokowi semua yang ngatur. Astaga, itu Mas Gibran dan iparnya itu Mas Bobi itu melalui pemilihan dan istilahnya bertanding, beradu dengan kandidat-kandidat lainnya, bukan satu-satunya langsung dipilih langsung jadi. Nggak ada itu cerita. Aduh Bu, makin hari makanya perbanyak lagi lah wawasan. Bikin malu Bu, bikin malu bener. Ini emak-emak yang turun, artinya memperjuangkan nasib anak cucu kita yang sudah diambil. Nasib anak cucu. Apa sih coba sih? Ini apa lagi? Demo itu. Kok yang suka? Cuek aja tuh yang lewat. Bodoh amat. Ya, apa ini? Tuh. Tandain tuh mukanya, tandain tuh muka si ibunya.
Nanti ke pasar, ini tipe emak-emak yang kalau ke pasar nawarnya lewatan tuh. Cabai sekilo misalkan 45.000, dia nawar 10.000. Nah itu tuh tipe emak kayak gitu tuh, pasti tuh. Sidang di tempat ini ternyata memang banyak sekali saksi-saksi yang dihadirkan tidak memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya, walaupun mereka sudah disumpah dengan Al-Quran. Ini dosanya sangat besar sekali. Bentar guys, ini saya gagal paham sama mikrofon ya. Itu kok, aduh parah itu. Karena itu kami mohon supaya saksi-saksi yang lain nanti Ini dari dihadirkan kelompok mana lagi? benar-benar membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena ini menyangkut hajat hidup rakyat bangsa Indonesia, ya khususnya kepada Gus Dur Rakyat dan bangsa Pak Indonesia. Bambang T. Karena itu juga kami memohon untuk segera selesaikan sidang ini. Hadirkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Oh, tentang Sehingga ijazah. insya Allah ini Astaga. akan kelar dan tidak berlama-lama, sehingga menjaga situasi yang kondusif. Demikianlah. Ini apa lagi? Ya, kalau Yang katanya kita rektor melihat, UI. memang ada beberapa Simak, guys, simak. media itu yang pernah Nanti mewawancarai kita bahas. di UGM, mungkin rektor atau sebagainya. Tapi kenapa dia menunjukkan bahwa ijazah Jokowi juga ada, tetapi itu hanya sebuah omongan saja tanpa ada bukti fisik. Seharusnya kalau menunjukkan ke media itu sekalian bahwa orang itu atau masyarakat itu nggak bertanya-tanya tentang ini tuh hanya isu. Nah ini loh Aduh, aslinya kan cuma biasa. itu simpel itu. Tetapi pada faktanya sampai saat ini masyarakat itu kan masih bertanya-tanya, dan tidak ada salahnya ketika masyarakat tuh menilai ijazah itu palsu karena aslinya belum ditunjukkan. Nah, itu seperti apa itu? Ya, jadi kan ada keinginan untuk menimbulkan kegaduhan, kegaduhan yang berkesinambungan. Ya sampai sekarang belum tuntas. Gaduhnya itu mulai dari level level dari masyarakat awam sampai yang berpindah sampai para ahli hukum. Ya, dan seterusnya satu. Dan kedua, jadi kan ini banyak pihak yang gaduh dan kemudian ingin memberikan penjelasan. Misal memberikan padahal dengan memperlihatkan ijazah itu ngambilnya mungkin cuma 10 menit kalau kita punya. Sesimpel itu padahal. Tapi kok bertele-tele gitu ya. Jadi kok bukan apa ya, kalau kita punya tuh 10 menit sudah diambil. Ijazah itu identitas menunjukkan bahwa kita pernah belajar. Iya, betul. Iya. Nah, itu kan sebagai bekal untuk kota, untuk Nah, dasar itu dia. Administrasi tadi. Nah, itu gampang kan? Iya, ya tapi justru malah sebaliknya Bu. Di dalam JPU ini mendatangkan beberapa saksi, justru yang dituduh bikin gaduh itu yang terdakwa ini. Padahal pada faktanya terdakwa ini kan melaporkan Simak sampai selesai guys. ijazah palsu. Harusnya itu kan dikonter oleh ya tadi adanya ijazah asli. Cuma itu sesimpel itu. Tetapi malah larut-larut hingga datangkan sampai 23 saksi dan tidak ada sama sekali yang melihat ijazah asli. Apakah itu nanti bisa dijatuhkan hukum secara perspektif hukum itu bagaimana itu nanti? Itu bidang hukum. Secara Artinya kalau para ahli- pandangan ibu, para- kalau ahli hukum. pandangan ibu bagaimana? Ya. Oke, kita bahas sebentar ya guys. Saya nggak tahu ibu itu siapa, tapi tulisannya rektor UI. Mungkin lah, tapi saya nggak menuduh itu rektor UI. Yang saya pertanyakan itu intelektualitas otaknya itu di mana ya guys. Pak Jokowi itu udah puluhan tahun, mungkin 20 tahun lah di dunia politik. Dari wali kota, dari gubernur segala macem. Ya ampun Bu, itu nggak mikir apa ya? Kan mengikuti wali kota itu ada seleksinya Bu. Ini Bu juga buat kadun-kadun yang masih menanyakan dan ragu dengan ijazah Pak Jokowi. Udah berapa kali Pak Jokowi itu melewati seleksi, entah di wali kota, entah di gubernur, dan di presiden. Di presiden aja 2 kali. Dan itu syarat wajib melampirkan dokumen-dokumen penting termasuk ijazah. Lagian, di mana sih ada nggak di dunia ini yang presidennya nggak pakai ijazah? Nggak masuk akal, bener. Nggak tahu ya kalau akal mereka bisa masuk, bisa ada mungkin ya.
Tapi kalau akal orang waras sih saya kira nggak ada lah yang berpikir ke arah situ. Lagian itu jadi wali kota itu aja rumitnya, selektifnya, dan bener-bener diperiksa banget dokumen-dokumen penting. Dan Pak Jokowi itu berhasil 2 kali wali kota di Solo. Kehebatan Pak Jokowi. Nah, belum lagi di gubernur Jakarta. Lagian mereka ini gimana guys tanggapan kalian guys? Ini orang nih bener-bener sudah kelewatan banget nalarnya nih. Udah bukan nalar di manusia bumi lagi, udah nalar di planet lain lah kayaknya. Gak masuk akal pemikiran mereka. Kok bisa-bisanya nuduh Pak Jokowi nggak punya ijazah? Ampun. Ya kita lanjut lagi guys. Ada ajakan. Kita mau bersamai dan mensupport sidang pertama Rocky Gerung. Nah ini si Egi ini kepala kecong nih. Yang jelas jangan baper terhadap suara rakyat. Jadi pemimpin tidak boleh api ketik, tidak boleh baperan, tidak boleh tidak mau. Ya Pak Jokowi nggak baper, udah terbukti katanya itu urusan kecil lah si Rocky. Tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin. Mereka yang kalian baper. Menjadi pemimpin. Saya berikan Sebentar lagi. Pak Egi. Begini saudara-saudara, ada logika yang sederhana, yaitu tentang penjilat dan penghina. Kalau penghina itu sesungguhnya jujur. Misalnya saya bilang kepada anjing, anjing lo, benar nggak? Marahnya si anjing? Enggak, karena memang dia anjing. Kalau menjilat, memuji biasanya tidak sesuai. Yang nggak benar dipuji-puji, tidak sesuai aslinya. Itulah sekarang banyak penjilat. Oke guys, itulah tadi beberapa kompilasi tentang Kadrunwati alias emak-emak sangar yang sedang sibuk berdemo tiap hari. Saya nggak tahu itu kehidupan di keluarga itu kayak gimana guys. Anak atau suaminya itu makan apa enggak gitu. Dia sibuk demo itu bukan sebentar, sejam 2 jam, mungkin lebih dari 3 jam. Makanya saya bingung. Ngurusin hal-hal begini mereka tuh aktif banget. Tapi bisa jadi keluarganya nggak keurus sama mereka. Dan saya curiga itu ya pasti ada bayarannya lah. Gimana menurut kalian guys? Ada nggak kira-kira mereka tuh bayaran? Atau mereka itu ikut karena benar-benar tergerak secara gratis? Saya kira itu nggak mungkin ya guys. Karena mana adalah orang mau panas-panasan gratis. Apalagi sudah terkenal Kadrun ini, di mana-mana demo, pasti yang jelas ada penggeraknya, ada bohirnya lah istilah yang membiayai mereka. Kita juga tadi bahas dan lihat tadi tentang salah seorang, bisa dibilang, tapi saya nggak tahu itu benar apa enggak, itu di tulisan videonya itu rektor UI, tapi saya nggak tahu benar apa enggak. Yang jelas dia mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Aduh, tadi sudah kita bahas guys. Itu nalar mereka tuh gimana ya mau ngomongnya. Saya nggak tahu, saya kehabisan pikir kalau soal ijazah palsu tuh kayaknya mereka ini ngeyel, kayak ngejelasin sama anak kecil gitu. Nah guys, enaknya diapain lah kira-kira menurut kalian, enaknya diapain rombongan-rombongan mereka ini? Soalnya sudah menjamur di mana-mana. Salah satunya provokasi si Rocky Gerung. Ya semakin menjamur lah. Tapi apapun itu kita tetap menghargai pendapat mereka, asalkan mereka tidak istilahnya mengganggu jalannya kerja Pak Jokowi. Oke guys, itu tadi ulasan saya tentang video ini. Gimana menurut kalian? Jika ada komentar yang berbeda silahkan tulis di kolom komentar. Tak lupa saya ucapkan baik-baik terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Buat yang belum silahkan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam NKRI.